Apa yang akan kamu lakukan jika seluruh dunia terbalik, di mana dusta dianggap kebenaran, keserakahan disebut kesuksesan, dan keadilan hanyalah sebatas ilusi? Inilah zaman edan, siklus kehancuran yang diramalkan Raja Jayabaya 900 tahun yang lalu. Tapi ini bukan tentang kiamat. Ini adalah tentang rahasia yang selama ini disembunyikan, bahkan terasing dari keramaian. Bukan Satrio Piningit yang kita tunggu, bukan pula Ratu Adil dari luar, tapi dia tersembunyi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman edan bukanlah akhir daripada cerita. Selama 9 abad, ramalan Jayabaya ternyata menyimpan sandi-sandi rahasia bahwa di puncak kegelapan justru ada kode cahaya untuk membangkitkan sang Ratu Adil. Jayabaya, sang visioner Jawa. Ia tak sedang meramal dunia. Ia menggambarkan perjalanan batin manusia. Tapi ada satu pertanyaan yang mengguncang. Bagaimana mungkin ramalan di abad ke-12 tentang kekacauan justru menjadi peta menuju kebebasan spiritual di era digital? Dan mengapa para pencari kebenaran modern mereka wajib memahami sandi-sandi yang ada pada video ini? Ini bukan kisah tentang masa lalumu. Ini adalah cermin untuk masa depanmu. Dengarkanlah, wahai jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran dan pencerahan. Di saat detak waktu seolah berbicara dalam bahasa rahasia, tersimpan sebuah pesan yang telah melintasi zaman. Sebuah petunjuk ilahi yang mengajak setiap insan untuk menemukan kebenaran yang tidak ternilai harganya. Inilah sebuah kisah tentang ramalan bangkitnya sang Ratu Adil, seorang insan kamil, sosok yang dihadirkan sebagai penuntun menuju puncak kesempurnaan spiritual dan keadilan hakiki. Di tanah Jawa, seorang raja bernama Jayabaya, penguasa Kediri di abad ke-12, bukanlah seorang raja biasa. Konon katanya, ilmunya melampaui batas ruang dan waktu. Ramalannya bukanlah tebakan, melainkan penglihatan tentang siklus zaman yang berulang. Tapi di sebalik semua itu, ada lapisan makna yang lebih mendalam lagi, bahwa ia sedang menggambarkan perjalanan jiwa manusia menuju penyatuan dengan Tuhannya. Beliau telah menitipkan kunci-kunci rahasia itu di dalam syair-syairnya. Kunci yang tidak hanya meramalkan kehancuran ataupun kejayaan, tetapi membuka pintu langit bagi siapa saja yang berani menyelam ke dalam samudera maknanya. Di sisi lainnya, sementara itu masih di abad yang sama, kitab Sirrul Asrar telah ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebuah mahakarya yang mengungkap rahasia penciptaan, hakikat manusia, dan juga jalan kembali kepada sang sumber abadi. Dan keduanya, baik itu Jayabaya ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mereka hidup di era yang sama, tapi di belahan bumi yang berbeda. Tapi tahukah Anda bahwa kedua kitab ini berbicara dalam bahasa yang sama,
bahasa jiwa yang bersifat universal. Dan di sini kita tidak sedang membicarakan ramalan tentang kapan gunung akan meletus atau kapan tokoh tertentu akan muncul. Kita sedang membongkar sandi-sandi ilahi yang selama ini tersembunyi di dalam kedua naskah tersebut. Kita sedang membongkar sandi-sandi ilahi yang selama ini masih tersembunyi. Sandi tentang zaman Edan, Satrio Piningit ataupun Ratu Adil, semuanya adalah metafora untuk tahapan evolusi kesadaran hakikat diri manusia. Jayabaya menyebutkan bahwa kita hidup di zaman Edan, di mana nilai-nilai terbalik, kebenaran diragukan, dan manusia lupa akan jati dirinya. Tapi di sebalik kekacauan ini, ada ujian ilahi. Dan bisakah kita tetap melihat cahaya di tengah kegelapan? Bisakah kita menemukan ketenangan di tengah kekacauan? Pesan pada video ini mengajak kita untuk merenungi esensi hidup, menelusuri makna keberadaan, dan menyelami samudra ilmu ketuhanan yang selama ini tersembunyi dari pandangan kebanyakan orang. Ramalan tentang bangkitnya Sang Ratu Adil bukan sekedar prediksi masa depan, melainkan sebuah cermin yang memantulkan potensi tersembunyi dalam diri setiap insan untuk mencapai derajat kesempurnaan batinnya. Dan kitab Sirul Asror menjawabnya, kegelapan adalah tembok terakhir sebelum fajar. Jiwa yang teruji di dalam kegelapan akan bersinar seperti mutiara di hadapan Tuhannya. Zaman Edan bukanlah kutukan. Ia seperti laboratorium raksasa, tempat jiwa-jiwa manusia diuji. Apakah kita akan terjebak dalam ilusi materi, ataukah akan bangkit untuk menyadari bahwa kita adalah cahaya di dalam kegelapan? Jayabaya menggambarkan orang Edan akan laku ilmu, di mana puncak kegilaan dunia justru muncul kesadaran untuk kembali ke jalan spiritualitasnya. Selama ini, ramalan Jayabaya tentang Satrio Piningit, sang pahlawan tersembunyi, seringkali disalahartikan sebagai figur politik. Padahal dalam literatur mistis Jawa, Satrio Piningit adalah simbol, sosok seorang insan kamil, manusia sempurna yang telah menyatu dengan kehendak ilahi. Ia bukanlah seseorang, melainkan potensi tertinggi dalam diri setiap insan. Kitab Sirul Asror menyebutnya Al-Insan Al-Kamil, manusia yang telah menembus 7 lapis langit kesadarannya, menyadari bahwa dirinya adalah cermin ilahi. Di sini, ramalan Jayabaya dan ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bertemu. Keduanya mengajak kita untuk melahirkan Satrio Piningit di dalam diri kita sendiri, membangunkan sang pahlawan sejati yang selama ini tertidur di kedalaman sir hati kita. Zaman Edan adalah panggung tempat kita diuji. Bisakah kita menjadi Satrio Piningit bagi diri kita sendiri, menjadi penjaga kebenaran di tengah badai kebatilan? Dan selama ini juga, Sang Ratu Adil di dalam ramalan Jayabaya seringkali diimajinasikan sebagai pemimpin yang membawa keadilan. Tapi untuk di tingkat spiritual, Sang Ratu Adil adalah simbol hati yang telah tercerahkan, sang penguasa di dalam diri yang telah berdamai dengan takdirnya, melihat keadilan ilahi di sebalik semua peristiwa. Masih di dalam kitab Sirul Asror diajarkan, ketika kamu menyadari bahwa segala sesuatu berasal darinya, maka kamu akan melihat keadilan
dalam setiap ketidakadilan, melihat cinta dalam setiap ujiannya. Sang Ratu Adil bukanlah orang yang datang menyelamatkan kita, melainkan sebuah kesadaran yang telah bangkit saat kita berhenti melawan takdir dan mulai menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Inilah makna sejati daripada ungkapan Jumbuhing Kaulo lan Gusti, penyatuan hamba dan Tuhannya. Tapi jangan disalah artikan, bukan berarti kita menjadi Tuhan. Itu Fir'aun namanya. Tetapi kita harus menyadari bahwa di sebalik tarikan nafas, setiap detak jantung adalah manifestasi daripada kehendaknya. Saudaraku, sang sejati, ilmu ketuhanan adalah inti dari setiap perjalanan spiritual yang bermakna, karena ia bukan sekedar kumpulan teori ataupun dogma, melainkan sebuah pengalaman hidup yang sangat mendalam. Makanya, dengan mendalami ilmu ketuhanan, seseorang akan mulai memahami bahwa setiap peristiwa, baik itu suka maupun duka, memiliki nilai dan pelajarannya tersendiri. Kehidupan duniawi tidak harus ditolak, melainkan harus dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, tentunya akan memiliki dampak terhadap perjalanan spiritualitas kita sendiri. Oleh karenanya, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat adalah kunci utama agar kita tidak tersesat di dalam labirin materialisme, melainkan tetap berada di jalur yang tepat. Wahai para pencari kebenaran, mari kita menyadari bahwa ilmu dan juga kebijaksanaan adalah anugerah yang senantiasa mengalir selama kita mau membuka hati dan jiwa kita. Dan ramalan ini bukanlah sebuah penetapan nasib yang harus ditunggu secara pasif, melainkan sebuah panggilan untuk terus belajar, merenungi atau mentafakuri, serta mengamalkan ajaran yang luhur yang telah diturunkan oleh Sang Pencipta. Setiap langkah kecil dalam pencarian ilmu ketuhanan adalah investasi bagi jiwa. Dengan mendalami ajaran-ajaran suci, kita tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan rasa syukur, kasih sayang, dan empati kepada sesama. Hal inilah yang pada akhirnya akan menuntun kita untuk mencapai kesempurnaan batin, sehingga suatu hari nanti kita pun dapat menjadi bagian dari kebangkitan Sang Ratu Adil yang akan membawa perubahan dan keadilan sejati. Jadi, pesan yang tersirat adalah bahwa setiap insan memiliki potensi yang sama untuk menyatu dengan kehendaknya, mencapai kesempurnaan batin, dan menjadi agen perubahan yang akan membawa keadilan dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dengan penuh keikhlasan, setiap langkah kecil yang kita ambil akan membentuk fondasi bagi masa depan yang lebih mulia, di mana keadilan, cinta, dan pencerahan menjadi pegangan utama dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan setiap kata yang tersaji dalam video ini mampu menyentuh dan menggugah hati dan pikiranmu, serta mengarahkan langkahmu pada pencapaian spiritualitas yang lebih tinggi. Jadikanlah ilmu ketuhanan sebagai lentera, dan biarkan cahayanya menerangi setiap sudut kehidupan kita. Teruslah mencari, teruslah belajar, dan percayalah bahwa setiap usaha dalam menapaki perjalanan spiritualitas ini adalah bagian dari anugerah yang tidak ternilai dari Sang Pencipta. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.